warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat dan berbahagia selalu. Masih tetap semangat kan belajar dari rumah? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema ke-1, lingkungan rumahku, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bekerja sama membersihkan rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela, tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu berkata, lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Dayu pun menjawab, baik Bu. Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ayo, siapa yang masih ingat wacana yang tadi sudah dibacakan Bu Guru? Ya, benar. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan ibu? Siapa yang ingat anak-anak? Betul sekali. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa yang dilakukan ayah? Ya, benar sekali. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apa yang Dayu ingin lakukan? Tepat, Dayu ingin membantu ayah dan ibu membersihkan jendela. Nah, pertanyaan kelima, mengapa mereka bekerja dengan gembira? Ya, benar sekali. Karena mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, anak-anak, itulah tadi pertanyaan dan juga jawabannya ya. Kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Selanjutnya, coba kalian ceritakanlah kembali menggunakan bahasamu sendiri. Perhatikan cerita di atas sekali lagi ya. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Dapatkah kamu menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Kalian salin ya kalimat tersebut di bawah berikut ini. Nah, ungkapan petunjuknya adalah sebagai berikut ya anak-anak. Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu keringkan dengan kertas koran. Nah, itulah kalimat atau ungkapan petunjuk yang ada pada wacana tadi ya anak-anak. Selanjutnya, anak-anak, kalian beri tanda checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk yang ada di bawah berikut ini ya. Untuk kalimat pertama, setiap hari ibu membersihkan rumah. Apakah ini ungkapan petunjuk? Betul, ini bukan ungkapan petunjuk. Kalian beri tanda silang ya. Selanjutnya, yang kedua, cucilah tangan dengan sabun. Nah, anak-anak, apakah kalimat yang kedua ini ungkapan petunjuk atau bukan?
Ya, benar. Ini adalah ungkapan petunjuk. Kalian beri tanda checklist ya. Selanjutnya, pada kalimat ketiga, ayah membuang sampah di tempatnya. Nah, anak-anak, apakah ini ungkapan petunjuk atau bukan ya? Ya, bukan. Ini bukan ungkapan petunjuk. Kalian beri tanda silang ya. Selanjutnya, kalimat yang keempat, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, kalau kalimat ini ungkapan petunjuk atau bukan anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah ungkapan petunjuk. Kalian beri tanda checklist ya. Nah, yang terakhir, kalimat yang kelima. Gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Apakah kalimat ini merupakan ungkapan petunjuk atau bukan ya? Ya, benar. Ini merupakan ungkapan petunjuk. Kita beri tanda checklist di kotak yang sudah disediakan. Anak-anak, selanjutnya kalian amati ya gambar berikut ini dan kalian bandingkan. Pada gambar A ada sebuah rumah. Kemudian pada gambar B juga ada sebuah rumah. Kalian bandingkan dan lihat dengan seksama ya. Menurut kalian, rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Kalian perhatikan pada gambar rumah A, terlihat rumah tersebut sangat kotor dan berantakan. Sedangkan pada gambar rumah B, terlihat bersih dan rapi. Jadi, rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali anak-anak? Ya, benar sekali. Siapa yang setuju bahwa rumah B lah yang lebih nyaman untuk ditinggali? Nah, selanjutnya, menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Benar, yang membedakan itu adalah kebersihan dan kerapihannya. Lalu, apa yang harus dilakukan ya agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Ya, tepat sekali. Rumah tersebut harus dibersihkan setiap hari. Kemudian, apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga, anak-anak? Benar, kita harus bekerja sama membersihkan rumah agar rumah kita nyaman untuk kita tinggali ya. Rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Apakah kalian setuju? Sekarang, coba kalian berikan petunjuk untuk wawancara. Lakukan wawancara kepada temanmu ya, tentang aturan menjaga kebersihan. Nah, sekarang kalian tuliskan hasil wawancara pada tabel di samping berikut ini ya. Nah, ini dia tabelnya anak-anak. Kalian tuliskan ya, aturan apa saja agar kebersihan rumah terjaga. Nah, kalian bisa tuliskan seperti berikut ini. Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menyapu lantai dan halaman. Yang ketiga, merapikan tempat tidur. Yang keempat, meletakkan sepatu di rak sepatu. Yang kelima, membantu ibu mencuci piring. Dan yang keenam, merapikan mainan setelah bermain. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh aturan agar kebersihan rumah dapat terjaga supaya rumah kita nyaman ditinggali ya. Nah, kalian tuliskan aturan apa saja sih yang kalian lakukan agar kebersihan rumah kalian terjaga. Marilah kita menjaga kebersihan rumah. Kebersihan pangkal kesehatan ya anak-anak. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor. Seperti diceritakan lagu berikut ini anak-anak. Nah, simaklah lagu berikut ini ya. Nyanyikan bersama teman-temanmu dan juga keluargamu di rumah. Nah, ini dia lagunya. Lagu ini berjudul Si Nyamuk Nakal. Lagu ini penciptanya adalah Papa T. Bob.
Coba kalian nyanyikan bersama dengan teman dan juga anggota keluarga lainnya di rumah ya. Nyanyikan dengan semangat. Anak-anak, lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan lemah, bisa didengarkan lewat suara dan juga tepukan. Tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi lemah. Tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi kuat. Coba sekarang kalian nyanyikan ya syair lagu berikut ini. Nyanyikan bagian yang diberi tanda biru dengan suara yang lemah. Lalu nyanyikan bagian yang diberi tanda merah dengan suara yang kuat. Nah, inilah lagu yang berjudul Senyamuk Nakal anak-anak. Di sini sudah dibedakan penulisannya. Ada yang biru dan ada yang merah. Untuk yang warna biru, syairnya kalian nyanyikan lagu tersebut dengan suara yang lemah ya. Kemudian pada tulisan yang berwarna merah, kalian nyanyikan dengan suara yang kuat. Nah, kalian coba di rumah ya. Anak-anak, halaman rumah yang bersih dapat menjadi sarana olahraga. Kita bisa melakukan senam lantai atau olahraga lainnya di halaman. Halaman rumah yang banyak pepohonan akan memberi udara yang sejuk. Wah, pastinya akan segar sekali ya suasana di lingkungan rumah yang banyak pepohonannya. Olahraga di pagi hari akan menyehatkan tubuh kita. Olahraga di rumah bersama keluarga sangat menyenangkan. Kasih sayang keluarga juga jadi semakin kuat. Nah, sebelum olahraga harus pemanasan terlebih dahulu ya. Pemanasan berguna agar otot-otot tubuh kita menjadi lentur sehingga bisa terhindar dari cedera ya anak-anak. Pagi ini Udin melakukan olahraga di rumahnya. Udin akan melakukan gerakan berguling di atas matras. Udin berguling ke kanan dan ke kiri. Berikut ini adalah gerakan berguling yang dilakukan Udin. Nah, coba kalian perhatikan ya. Awalnya Udin berbaring di atas matras. Kemudian ia mulai berguling ke arah kanan. Lalu ia kembali berguling ke arah kiri. Coba kalian lakukan ya. Seperti yang dilakukan Udin ini. Berguling di atas matras ke kanan dan juga ke kiri. Setelah berolahraga, tubuh Udin menjadi segar. Semangat Udin pun jadi meningkat. Olahraga membuat tubuh Udin sehat. Udin bisa melakukan kegiatan dengan mudah. Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai. Nah, apakah kalian suka membantu mengepel lantai rumah? Lalu, dapatkah kamu melakukannya? Dan tahukah kamu caranya? Nah, berikut ini adalah petunjuk cara mengepel lantai ya. Coba kalian simak baik-baik. Langkah pertama, kalian siapkan ember, kain pel, dan cairan pembersih lantai. Langkah yang kedua, kalian isilah ember dengan air bersih. Langkah ketiga, kalian tuangkan cairan pembersih secukupnya ya. Nah, selanjutnya langkah keempat, masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih. Kemudian langkah yang kelima, kalian peras kain pelnya. Dan yang terakhir, kalian gosokkan kain pel tersebut di atas permukaan lantai yang kotor. Nah, anak-anak, itulah tadi petunjuk cara mengepel lantai ya. Coba kalian praktekkan di rumah untuk membantu ibu agar rumah tetap terjaga kebersihannya ya. Nah, selain mengepel lantai, kita juga bisa membantu ibu mencuci piring. Jangan biarkan piring kotor menumpuk ya. Tumpukan piring kotor akan mengundang lalat. Selain lalat, juga akan menimbulkan kuman penyakit. Akibatnya, rumah kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus rajin membersihkan rumah. Kamu dapat membantu ibu di rumah. Misalnya, membantu mencuci piring.
Nah, anak-anak, kamu bisa melakukan kegiatan berikut ini ya. Di samping ini ada gambar petunjuk cara mencuci piring. Susunan gambar belum berurutan ya anak-anak. Kalian harus urutkan, mulai dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir ya. Kalian bisa gunting, lalu susunlah secara berurutan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Susunlah guntingan gambar tersebut di bawah ini. Nah, ini adalah urutan yang pertama, yaitu kalian siapkan sabun pembersihnya dan juga sponsnya ya. Kemudian, langkah yang kedua, kalian bisa gosokkan spons dan sabun tersebut di atas permukaan piring yang kotor. Nah, kemudian langkah yang ketiga, setelah digosok dan dibersihkan piring-piring tersebut, kalian bilas di air mengalir ya, sampai bersih membilasnya. Nah, langkah selanjutnya, piring, gelas, mangkok yang sudah bersih dibilas, kalian letakkan pada tempatnya ya, yaitu di raknya masing-masing. Nah, piring, gelas, mangkok, serta perlengkapan makan lainnya sudah bersih anak-anak dan sudah siap untuk digunakan kembali. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa melakukan kegiatan mencuci piring dengan baik dan benar? Kalian coba praktekkan di rumah ya. Nah, alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video pembelajaran yang lainnya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.